Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Sadia Amanda dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas A, angkatan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban ujian tengah semester wawasan pendidikan mengenai analisis pendapat, pandangan, dan kaitan antara pembentukan karakter, peradaban, serta faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan pemikiran-pemikiran ahli pendidikan dalam melahirkan kualitas pendidikan yang lebih baik dan maju di Indonesia dengan judul Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. Latar belakang penulisan ini yaitu pendidikan merupakan faktor yang paling penting untuk menciptakan generasi manusia unggul di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan hasil data dari ASEAN pada tahun 2017, Indonesia berada di peringkat kelima dari 9 negara dengan skor 0,603. Dan hasil data dari UNESCO juga menunjukkan bahwa 11% peserta didik di Indonesia gagal dalam menuntaskan pendidikan. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih terbilang cukup jauh untuk memfasilitasi masyarakat agar menjadi sumber daya manusia yang cakap. Kemudian, Departemen Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa sebenarnya pembangunan pendidikan nasional bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya yang memiliki potensi dan dimensi kemanusiaan, yaitu berdasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, aspek afektif yang tercermin pada kualitas keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta budi pekerti dan kepribadian unggul. Kemudian aspek kognitif yang tercermin pada kapasitas, daya pikir, dan intelektual untuk menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah aspek psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis, praktis, serta kompetensi kinestetik. Nah, oleh karena itu, agar tujuan pendidikan pembangunan tersebut dapat terwujud, maka ada beberapa langkah yang sekiranya dapat menjadi dorongan serta perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, yang mana ditinjau dari keterkaitan antara pembentukan karakter, faktor sosial budaya ekonomi politik, inovasi dan peradaban yang ada saat ini, serta implementasi pemikiran ahli pendidikan yang diterapkan di Indonesia. Upaya pertama adalah melalui penguatan karakter peserta didik dan pendidik, di mana pembentukan karakter dilakukan dengan melalui pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter adalah usaha yang dilaksanakan secara berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang berhubungan dengan semua aspek kemanusiaan seperti ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia, serta lingkungannya yang diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, sosial, serta budaya. Akan tetapi, tidak hanya peserta didik saja yang harus memiliki karakter yang baik, tapi juga tenaga pengajar dan guru. Sebab pendidik adalah teladan di sekolah yang harus mencontohkan hal-hal baik kepada peserta didik, karena anak seringkali meniru apa yang mereka lihat. Nah, karakter yang harus dimiliki oleh pendidik dan ditanamkan kepada peserta didik meliputi 18 sikap, yaitu ada aspek religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan dan peduli sosial, serta bertanggung jawab. Nah, karakter itu merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang, dan juga karakter adalah hal yang melekat dengan kepribadian orang tersebut hingga mereka dewasa. Maka sudah semestinya pendidikan harus dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membentuk karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai agama dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga setelah mereka lulus dari sekolah nanti, mereka tidak hanya pintar secara kognitif ataupun keterampilan saja, tapi juga memiliki karakter dan perilaku yang baik. Kemudian upaya kedua adalah membangun keterampilan, jiwa profesionalitas, dan kewirausahaan peserta didik. Nah, upaya kedua ini berkaitan dengan bidang ekonomi, di mana pendidikan merupakan investasi terbesar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara karena
Perkembangan sumber daya manusia suatu negara adalah unsur yang paling penting bagi kemakmuran negara itu sendiri. Nah, hal ini juga didasarkan pada teori human capital yang menyatakan bahwa hasil utama dari investasi pada manusia adalah peningkatan kinerja, produktivitas, dan profitabilitas melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, hal ini juga sejalan dengan konsep pendidikan Muhammad Syafi'i, yaitu mengubah peserta didik agar memiliki etos kerja mandiri, membina kemauan keras, dan dapat membiayai diri sendiri dengan semboyannya yaitu cari sendiri dan kerjakan sendiri. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yang telah ada saat ini, yaitu seperti misalnya melalui pendidikan kewirausahaan, kegiatan koperasi sekolah yang mana dalam pelaksanaannya harus melibatkan peserta didik. Kemudian ada juga untuk tingkat mahasiswa adalah kegiatan program mahasiswa wirausaha yang saat ini sedang gencar dilaksanakan, serta sekolah kejuruan, yang mana dari sekolah kejuruan ini dapat menghasilkan lulusan yang terampil dan sudah siap untuk terjun langsung di dunia kerja. Upaya ketiga adalah melakukan inovasi dan pembaharuan dalam bidang pendidikan, karena kemajuan peradaban di era saat ini menjadikan pendidikan sebagai bidang utama yang selalu bersinggungan dengan kecanggihan teknologi. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan Information and Communication Technologies atau ICT, yaitu sistem pembelajaran berbasis multimedia atau teknologi yang melibatkan teks, gambar, suara, dan video, yang mana hal ini mampu menyajikan suatu topik bahasan yang menjadi menarik, tidak monoton, dan mudah dicerna oleh peserta didik. Contohnya yaitu ada e-learning, podcast, edugame, perpustakaan digital, e-modul, dan website pembelajaran lainnya, di mana penggunaan teknologi dapat menggantikan metode ceramah dan konvensional yang dulu banyak dipakai oleh pengajar dan dapat meningkatkan efisiensi karena pembelajaran dapat diakses dan dipelajari di mana saja tanpa batas waktu, terutama di masa pandemi saat ini. Nah, selain itu juga, pembelajaran saat ini juga harus mengoptimalkan kemampuan siswa dengan menggunakan salah satunya yaitu metode Student Centered Learning atau SCL, yaitu metode pembelajaran yang memberikan kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menggali sendiri ilmu pengetahuan dari berbagai sumber belajar dan referensi sehingga mereka mendapat pengetahuan yang lebih mendalam atau deep learning dan mampu meningkatkan kualitas peserta didik. Contohnya yaitu guru dapat mengganti metode ceramah yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan model pembelajaran learning by doing yang dicetuskan oleh John Dewey, di mana model ini membuat siswa dapat menjadi lebih paham dan tidak hanya sekedar tahu dan hafal materi saja karena siswa diajak untuk melakukan, melihat, mendengar, merasakan, serta mempraktekkan materi yang sudah mereka pelajari sehingga mereka memiliki pengalaman belajar yang baru dan dapat memahami materi tersebut sampai pada tingkat sebenar-benarnya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, fungsi pendidikan itu sebenarnya adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, membentuk watak serta peradaban yang bermartabat. Nah, hal ini juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan politik, yaitu di mana pendidikan merupakan alat bagi masyarakat untuk dapat memperbaiki hidup dan naik ke strata yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan juga merupakan hak yang harus didapatkan setiap masyarakat dan juga menjadi salah satu wahana bagi pemerintah untuk melestarikan dan mengajarkan sejarah serta kebudayaan Indonesia kepada tiap generasi. Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan Indonesia sendiri masih belum merata baik dalam penyebaran tenaga pengajar, fasilitas, infrastruktur, serta akses ke sekolah terutama di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah,
kondisi dan pengembangan pendidikan di daerah 3T yang masih sangat terbatas dan cenderung dimarginalkan dan didiskriminasi seperti yang terjadi di Pulau Pongong dan Pulau Celagen, di mana pulau ini terdapat di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh Rahmadi, didapatkan fakta bahwa di sana sangat sedikit lulusan SMA yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian tenaga pengajar hanya berpendidikan strata 1 non-kependidikan dan hampir tidak adanya koleksi buku panduan pendidik di sekolah. Oleh karena itu, pemerataan fasilitas pendidikan di Indonesia harus menjadi perhatian paling penting bagi pemerintah agar tiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia unggul di Indonesia, terutama dalam pendistribusian guru beserta gaji dan fasilitas mengajar, karena guru-guru di daerah pedalaman merasa bahwa mengajar di sekolah yang ada di daerah 3T tidak mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama seperti ketika mereka mengajar di sekolah di daerah perkotaan. Oleh karena itu, mengapa sedikit sekali guru yang memilih untuk mengabdi dan mengajar untuk anak-anak di daerah 3T. Nah, berikut adalah kesimpulan dari penjelasan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu terdapat 4 upaya penting yang harus dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang lebih baik dan mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih maju, yaitu yang pertama, dengan membentuk karakter pendidik dan peserta didik yang sesuai dengan nilai dan norma agama, sosial, serta budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu dengan membangun keterampilan, jiwa profesionalitas, dan kewirausahaan peserta didik guna menciptakan masyarakat yang mampu meningkatkan pertumbuhan negara khususnya di bidang ekonomi dan wirausaha. Upaya ketiga adalah dengan melakukan inovasi dan pembaruan dalam pendidikan dan pengajaran, yaitu dengan menggunakan teknologi ICT serta mengganti metode belajar yang konvensional di mana hanya berorientasi guru menjadi metode belajar yang berpusat pada siswa. Kemudian upaya terakhir adalah dengan melakukan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T dengan meningkatkan penyediaan akses, kemudian faktor pendukung seperti sarana, prasarana, dan tenaga profesional guru yang kreatif yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T minimal setara dengan pendidikan yang ada di perkotaan. Apabila keempat upaya tersebut dapat diimplementasikan dan dapat dilaksanakan dengan baik, diharapkan dapat melahirkan kualitas pendidikan yang lebih maju sehingga tercipta generasi dan sumber daya manusia yang unggul, serta tercapainya tujuan pembangunan pendidikan nasional. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menjawab soal ujian tengah semester. Demikian pemaparan jawaban dari soal yang telah saya kerjakan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.